Halo guys, kembali lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku gak bahas tentang badmintonnya atau permainannya ya, tapi aku ingin bahas salah satu momok atau hal yang paling ditakuti oleh seorang konten kreator adalah filenya yang habis direkam hilang guys. Jadi kemarin tuh aku sempat kaget juga ya, kan habis ngerekam video ini yang terakhir aku rekam pakai HP ku, terus aku stop ya, aku kira ya di stop terus di lock screen gitu aja, nanti di rumah kan bisa dicari lagi ya, dibuka gitu. Ternyata waktu di rumah aku cari kok nggak ada. Aku pikir apa aku lupa untuk mencet tombolnya atau bagaimana, tapi perasaan kok habis main tuh aku mencet tombol stop video ya, tapi mungkin ya keselip gitu. Tapi ya aku pikir ya oke lah, nggak apa-apa kalau videonya nggak kerekam, kan masih ada permainan lain berikutnya. Tapi ternyata waktu aku dapat paket terus aku kan ngerekam unboxing ya, katanya suruh videoin itu biasanya 1 menitan sih. Jadi waktu aku ngerekam video yang 1 menitan ternyata nggak masuk juga, jadi nggak kerekam. Nah ini aku jadi waduh, ini ada sesuatu dengan HP ku atau mungkin dengan kartu memorinya atau micro SD ya. Nah waktu aku coba-coba ciri-cirinya itu seperti ini. Jadi kartuku memorinya 128 GB. Kalau filenya itu mendekati 90 GB dan 90 GB ke atas, dia nggak bisa write, atau mungkin bisa write tapi nggak sempurna gitu. Jadi filenya itu nggak ada. Kalau filenya kita ngerekamnya sebentar itu masuk tapi agak lama gitu. Dan akhirnya ya memang kayaknya rusak gitu. Waktu aku lihat lagi, beli di online di toko ini, di toko resmi official dari Samsung ya, kartunya sekitar 2 tahun lalu, dan katanya sih garansi 5 tahun, berarti kan masih ke cover garansi ya. Terus aku coba ini ke gerai yang Samsung Service Center, terus katanya di sana nggak bisa ngecek kalau HP-nya nggak dimasukin ke komputer. Kalau masukin di komputernya mereka, nanti data-datanya hilang semua, termasuk yang di micro SD sama yang di memorinya HP ya emoh. Kan hilang semua, dan belum tentu juga HP-nya yang error kan. Kalau dilihat ciri-cirinya katanya kalau aku ngerekam terus tak stop itu nggak bisa, kayak nge-freeze gitu, lama-lama restart sendiri. Katanya yang ini CSO-nya, kalau seperti itu biasanya sistemnya yang rusak, jadi HP-nya yang rusak. Terus aku ya sedikit kecewa ya, karena udah ke sana tapi nggak ada solusi. Katanya suruh, kalau misalkan memorinya yang rusak, suruh hubungin ke ini yang tempat aku beli lah. Tempat yang aku beli itu kan Samsung official, masa yang di kotaku ada service center nggak bisa ini handle? Harusnya bisa loh. Ya menurutku servisnya masih kurang ya. Kalau memang punya service center, harusnya bisa cover semua, mau itu HP atau tablet atau laptop, sampai yang aksesorisnya itu harusnya bisa cover semua, termasuk garansi, jadi nggak nyusahin end user. Tapi ya begitulah memang, kayaknya jarang ini ya orang pabrik nulis, kecuali kalau pabriknya itu baru. Tempo hari aku beli yang merek PNY itu flash disk biasa, rusak, terus aku kembaliin ke tokonya boleh, jadi ditukerin baru. Waktu itu PNY baru keluar sih. Nah di Samsung ini aku harapkan sih seperti itu, tapi ternyata kok enggak. Nah, ini aku nggak tahu kejelasannya, bisa dapat garansi atau aku cuma disuruh format aja, nggak ngerti. Karena ini lagi libur lebaran, jadi agak lama aku kontak
di Samsung Official yang di Tokped, ada balasannya, katanya suruh masukin ke PC, terus di scan pakai yang disk management di Windows itu, suruh klik kanan ada file yang unlocated. Jadi unlocated ini rupanya memang kontainernya dari microSD dia kosong, sehingga nggak bisa kedetek gitu. Waktu aku klik kanan katanya suruh bikin new simple volume. Waktu aku klik kanan nggak ada, menu itu ada tapi abu-abu, nggak bisa diklik. Akhirnya aku pakai software lain ya, software pihak ketiga. Namanya softwarenya aku lupa sih, tapi itu bikin kayak kontainer, jadi ngapus itunya ya, bikin kok partisi baru gitu. Nah, waktu aku bikin partisi baru yang di unlocated itu, ternyata yang file yang gede yang di belakangnya itu juga hilang semua. Wah, tambah parah. Untungnya kemarin aku minta tolong ponakanku untuk backup sebagian ya. Yang video-video itu udah aku backup semua kecuali file-file lain yang PDF dan lainnya. Nah, singkat cerita, waktu hari ini libur, aku download ini sih, kayak software itu namanya Wondershare Repair It kalau nggak salah. Itu dia nyeken seluruh SD card setelah aku kasih partisi baru dia. Dia nyeken agak lama sih, sekitar 5 jaman. Akhirnya bisa. Jadi ada file yang aku tahu filenya namanya apa kan. Tadi udah aku scan quick scan, terus ternyata ada file yang itu masuk di nama filenya. Biasanya kan kalau video itu ada tahunnya ya, 2025 03 bulan 3 tanggal 23 misalkan. Nah, itu filenya kayak gitu .mp4. Tapi karena ini videonya nggak ada, di scan itu tulisannya .temp temporary, terus yaitu lengkap tadi 2025 .mp4. Akhirnya aku berhasil untuk ini recover yang file ini aja, tapi filenya agak korupsi. Jadi waktu aku pindahin ke HP itu agak lama. Jadi dari PC pindah ke flash disk biasanya makan waktu sebentar ya. Ini agak lama, sekitar 5 menitan, terus pindah lagi ke HP itu juga enggak, kalau ke HP lumayan cepat sih. Jadi dia ngopi dari komputer ke flash disk itu lebih lama. Untungnya masih bisa diedit ya. Jadi aku ngeditnya pakai UCut. Ini di HP pakai UCut. Untungnya dia bisa kayak streaming atau baca gitu. Soalnya kalau di PC ku aku lihat pakai GOM player itu putus-putus filenya. Jadi file video ini putus-putus dan suaranya juga nggak ini sih, nggak sinkron. Ada yang habis mukul terus suaranya baru bunyi kemudian 1 detik terus loh. Jadi nggak, kayak memorinya kayaknya kurang sih. Tapi di HP ternyata bisa. Jadi itu yang aku pingin share ya. Jadi kalau kalian mungkin kontennya lumayan berharga atau videonya lumayan berharga, misalkan kalian ngerekam teman yang atlet untuk ini ya, atau mungkin ya sesuatu yang penting lah, ada pertandingan antar grup, ternyata di HP hilang, nggak muncul, itu jangan khawatir, karena sebenarnya filenya ada, cuman nggak kelihatan. Jadi filenya itu udah masuk di memory card, tapi nggak kelihatan. Nah, itu kalau udah kalian nyadarin kayak gitu, langsung stop aja, kalau bisa langsung ganti SD card-nya. Terus SD card yang itu yang rusak itu langsung di scan. Jadi pakai program yang recovery,
udah jangan ditumpuk-tumpukin file lain atau cuma diedit-edit coba di copy move itu jangan. Jadi langsung aja pakai software itu untuk di tag ya. Nanti biar softwarenya yang mikir. Kalau software A mungkin nggak bisa, coba pakai software B, software C gitu ya. Siapa tahu masih bisa diselamatkan. Kadang-kadang walaupun bisa diselamatkan filenya itu kadang ada yang gede banget. Jadi kalau satu video permainan ini biasanya 20 menit, sekitar 1,2 giga ya filenya. Kadang kalau habis keluar dari recovery, kalau dulu aku pakai Recuva itu untuk recover foto-foto yang aslinya cuman nggak sampai ini mungkin 1,5 mega, habis di recover jadi 5 megaan atau bahkan ada yang 1 giga, nggak masuk akal gitu, padahal file cuman foto aja. Nah kalau seperti itu mungkin perlu software lain yang untuk repair. Kalau di sini tadi karena aku kira nggak masuk ya, habis di recover tapi kok masih rusak, kadang-kadang kedetek di HP kadang enggak. Nah itu karena filenya .temp itu kalau di HP itu nggak dibaca kalau ada titiknya. Ternyata kita harus ngasih rename, ngasih nama yang nggak, depannya bukan titik. Terus habis dari recover terus kita masukin ke software itu ya yang repair. Jadi ada 2 software, yang satunya buat repair. Jadi total aku pakai 3 software. Ternyata yang software ketiga yang untuk repair filenya tambah rusak, jadi nggak tambah putus-putus gitu, terus suaranya juga telat. Nah jadi sebenarnya aku cuma pakai 2 aja untuk file yang ini. Yang pertama untuk bikin kontainer atau partisinya, yang kedua untuk recover ini filenya. Ya untungnya masih bisa masih bisa diselamatkan. Tapi kalau mungkin rusak di tengah-tengah, pakai software lain kayaknya ada sih. Kalau menurutku Wondershare ini lumayan bagus kok. Ya sebenarnya ini berbayar sih softwarenya. Cuman aku lihat di Google ada juga yang free kok. Jadi untuk repair gitu ada yang free. Asalkan filenya repairnya nggak rusak-rusak amat, nggak korup-korup amat. Biasanya kayak gini. Jadi waktu rekam terus baterai habis, jadi langsung mati kan HP-nya. Atau mungkin kamera, kalau kalian pakai ini GoPro itu mati. Jadi filenya nggak selesai, dia nggak bisa ngasih kayak ini ya, metadatanya itu nggak bilangin komputer atau bilangin HP kalau ini file video, padahal itu file video. Sebenarnya kan gampang aja, tinggal dikasih titik .avi atau titik .mp4 gitu. Kalau di ini ya, kalau kita lihat di hex editornya. Tapi biasanya kan kita bukan orang IT ya, jadi nggak ngerti, perlu pakai software atau mungkin diupload online untuk bisa repair yang seperti itu. Easy fix sih sebenarnya. Nah aku jadi teringat waktu dulu pertandingan ini ya, persahabatan sama teman. Ada teman yang bawa GoPro, padahal GoPro itu kan mahal. Tapi filenya kok putus-putus dan filenya gede banget. Jadi satu video yang cuman 5 menit itu bisa sampai 5 giga. Nah mungkin dan temanku juga nggak ngerti, aku kan minta filenya gitu. Tak kasih flash disk 32 giga, katanya kurang. Ternyata filenya itu gede-gede. Nah ini mungkin kartu memorinya dari punyanya temanku itu rusak, tapi GoPro-nya masih ngotot untuk ngerekam ya.
Akhirnya ya filenya terselamatkan, cuman nggak bisa gampang diputer di video player di HP atau di PC. Akhirnya aku harus pakai kayak program untuk repair dan resize biar nggak gede-gede amat. Kalau filenya gede itu biasanya kan ini makan memori. Jadi memori di komputernya itu kalau cuman 2 giga atau 4 giga ya kurang, makanya file ininya size videonya harus dikecilin pakai software bantuan gitu. Oke guys, jadi gitu aja sih sharing hari ini. Semoga untuk content creator kalian masih tetap semangat konten ya. Walaupun filenya hilang, kadang masih bisa diselamatkan kalau kalian kepingin nyelamatin ya. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.